Selamat pagi anak-anak. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, biar kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Oke, Ibu minta bantuannya Okan, tolong pimpin doa. Baik semuanya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Okan sudah bantu Ibu untuk memimpin doa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, silahkan bisa berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Setelah liburan yang beberapa hari, kembali ke sekolah. Gimana perasaannya? Berbagai perawatan untuk terlihat cerah, pakai Dark Dry Serum. 3 manfaat skincare dalam satu olesan. Diperkaya oleh kolagen dan niacinamide sama. Setelah liburan yang beberapa hari, kemudian kita mulai lagi datang ke sekolah. Gimana perasaan kalian? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, silahkan. Ibu mau lihat dulu, apakah peralatan belajar kalian sudah disiapkan? Buku, catatan? Oke, dibuka dulu ya bukunya ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, apakah kalian pernah belanja ke sebuah minimarket? Pernah. Kalau pernah, apakah barang-barang yang kalian beli itu sama setiap harinya? Kalau seandainya sama, pernahkah belanja barang yang sama di minimarket atau supermarket lain? Nah. Kira-kira barang yang biasanya kalian beli itu yang sama di minimarket A dan minimarket B itu apa aja? Susu, lagi? Snack, lagi? Roti, daging ada ya di minimarket ya? Oke, nah
harganya setelah kalian bandingkan di minimarket yang A dan minimarket yang B sama nggak? Beda ya, pastilah berbeda. Nah sekarang itulah tujuan kita untuk belajar matematika hari ini. Nah kemarin Ibu sudah kirimkan di Google Classroom kalian dan di WA group kalian materi Ibu hari ini. Apakah sudah ada yang buka? Kalau sudah, hari ini kita mau belajar apa sih? Iya, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, Ibu izin share screen ya. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, Ibu sudah kirimkan di GC untuk lembar absennya. Sudah semua kan gabung di GC grup Ibu? Kalau sudah absen di sana? Sudah. Nah, yang belum silahkan absen dulu. Kalau seandainya nanti kalian lupa absen, otomatis itu kalian dianggap tidak hadir hari ini. Karena hasil absensi di sana akan kita gunakan sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Seperti itu ya. Nah, ini anak-anak ya. Hari ini kita akan membahas materi sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum kita masuk ke materi intinya, itu ada bagusnya kita membahas dulu yang namanya tujuan kita belajar hari ini. Nah, tujuan di sini ada 3. Yang pertama, menganalisis ciri-ciri bentuk sistem persamaan linear 3 variabel dari suatu model matematika yang tepat. Yang kedua, memodelkan masalah kontekstual terkait sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang terakhir adalah menggunakan strategi yang efektif dalam menyajikan model matematika dari masalah kontekstual yang nanti kalian akan bahas. Nah, tadi kan Ibu sudah singgung yang namanya kalian sempat berbelanja. Nah, itu nanti akan digunakan di manfaat. Jadi manfaat pembelajaran kita hari ini itu yang umumnya Ibu ambil dari bidang ekonomi. Jadi kalian nanti setelah belajar ini kalian bisa menghitung harga satuan dari masing-masing barang yang kalian beli. Cuman di sini Ibu menampilkan ada 2 paket. Yang pertama itu adalah ini gambar yang bagian atas ini adalah gambar lukisan. Jadi di sini ada lukisan burung, ada lukisan penari Bali dan ada lukisan tradisional Bali. Dan yang bagian yang keduanya itu adalah tarian kecak. Ya, kan seperti yang kita ketahui, Bali itu kaya dengan tarian adatnya. Ya, jadi di sini nanti akan kita bisa gunakan SPLTV ini untuk menghitung harga tiket dari penjualan menghitung harga tiket dari pertunjukan kecak di Bali. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, masih ingatkah kalian pas di SMP kemarin belajar sistem persamaan linear 2 variabel? Nah, kalau misalkan masih, kita akan belajar dulu atau kita akan coba dulu ya sistem persamaan linear 2 variabel kalian. Karena sistem persamaan linear 2 variabel ini merupakan materi prasyarat dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini sambil kalian siapkan perangkat kalian untuk join kahoot.it-nya, Ibu mau bilang, pernahkah kalian mendengar kalau dengan belajar matematika kita akan bisa meningkatkan kesehatan tubuh dan otak? Nah,
tidak, sekarang kita coba dulu. Kita main dulu. Kalau misalkan nanti setelah bermain, Ibu akan tanya, apakah badan kalian semakin sehat dan otak kalian semakin refresh? Ya, jadi nggak cuman dengan tidur atau istirahat atau dengan olahraga badan bisa rileks, enggak. Dengan bermain soal matematika pun kalian akan bisa semakin sehat, seperti itu ya. Sudah join? Oke, kalau sudah, jadi pinnya 7922887. Oke, Raditya Giesa sudah masuk. Ya, nama pendek aja. Oke. Sudah gabung? Semua sudah gabung? Sudah. Sudah siap bermain? Sudah. Nanti dibandingkan ya. Refresh otaknya ya. Kita mulai soal pertama. Nanti kalian tinggal memilih warna mana yang menurut kalian mewakili jawaban tertepat, yang paling benar menurut kalian ya. Oke, kita mulai. Oke, soal pertama, manakah yang termasuk SPLDV? Ayo, waktunya cuma 20 detik untuk berpikir. Manakah yang termasuk SPLDV? Oke, di sini jawaban yang benar apa? Yang biru. Nah, kenapa nggak yang merah? Siapa yang bisa? Kenapa nggak yang merah? Kenapa yang benar yang biru? Kenapa nggak yang merah? Karena SPLDV itu bentuk umumnya tuh AX ditambah BY, karena yang merah itu ada 2X min 2Z. Oke, nah jadi yang merah ini di persamaan yang pertama yang warna merah ini ada 3 variabel ya, X, Y, dan Z. Seperti itu. Sudah? Bisa ya berarti yang masih memilih yang merah? Sudah jelas sekarang ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini untuk hasilnya nih. Dekda menduduki peringkat pertama, disusul Maria, Langgeng, dan Raditya Nayaka, dan berikutnya ya. Oke, soal kedua. Lebih semangat lagi ya. Nah, manakah yang disebut dengan variabel? Ayo, variabel yang mana? Oke, jadi variabel yang tadi itu adalah X dan Y. Oke, kalau yang A dan B itu tadi apa? Namanya? Koefisien. Kalau C-nya tadi apa? Konstanta. Oke, kita lihat grade-nya. Masih. Sekarang Dipta naik ke peringkat ketiga. Kita lihat. Sudah siap soal berikutnya? Oke, soal ketiga. Nah, sekarang konstanta. Siap. Yang mana nih konstantanya? Waktu berjalan ya. Waktu berjalan ya. Selamat untuk Itan Kara. Juara 2-nya Langgeng. Siapa nih juara 1-nya nih? Iya, Dekda. Oke, selamat untuk juara 1, 2, dan 3. Nanti akan dapat hadiah dari Ibu ya.
Boleh. Mau minta hadiah apa? Boleh. Sudah? Kita lanjut. Bagi yang belum tampil sekarang namanya di podium juara 1 2 3. Nanti lebih semangat ya belajarnya ya, biar bisa tampil nanti. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi inti. Masih semangat? Masih. Nah, sebelum masuk ke materi inti nih, gimana kinerja otaknya? Sudah lebih bagus? Sudah. Nah, lebih sehat badannya, Dek-Dit? Sehat. Yang tadinya ngantuk jadi semangat ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah membuktikan dengan belajar matematika badan kalian semakin sehat dan pikiran kalian juga semakin semangat. Jadi nanti ibu akan ajukan untuk pembuatan game matematika. Jadi kalian udah nggak usah lagi main game-game online. Game online-nya game matematika aja, biar semakin sehat, gitu ya. Oke, nah tadi main game udah pakai Kahoot. Sekarang ibu akan bagi kalian ke kelompok-kelompok kecil. Ya, kita akan lakukan diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini ibu akan bagi kalian menjadi 5 sampai 6 orang per satu kelompoknya. Ya, nanti setelah kalian duduk berkelompok, silahkan buka LKPD yang ada di Google Classroom. Ya, ibu bagi dulu ya kelompoknya ya. Jadi nanti kelompok 1 itu ada Kartika, ada Putri, ada Dava, ada Raditya dan Nayaka. Itu kelompok 1. Nanti kelompok 2 ada Bagiada, Rizka, Saskia, Difta, Ananta Hitankara, dan Damar. Kelompok 3 ada Aditya, ada Maria, Langgeng, Vivena, Okan, dan Ananta. Kelompok 4-nya ada Dinda, ada Sheila, ada Sasrika, ada Adinda, ada Bagas, dan Aditya Putra. Oke, sudah kenal dengan kelompok-kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang silahkan duduk berkelompok dulu ya. Iya, jawab ke sini. Ini nggak kelihatan. Oh, nggak. Pindah sini ya. Di situ nggak kelihatan. LK131 dulu. Yang ada penarinya. Nama kelompoknya ditulis di apa namanya, di lembar. Enggak, ini nama kelompoknya aja. Terus kan kelompok 4 gitu. Terus nanti di sini buat kertas untuk nama kelompok. Oke, bagaimana? Sudah nyaman dengan tempat duduknya? Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah silakan buka dulu Google Classroom kalian. Buka di bagian LKPD.
Nah, di sini juga Ibu sudah print out kan ya, untuk memudahkan kalian biar nggak bolak-balik nanti lihat ke handphone itu. Jadi Ibu akan sudah print out kan dan Ibu bagikan nanti ke masing-masing kelompoknya. Ya, nanti kalian mengerjakan langsung di LKPD yang Ibu print out. Paham? Oke. Diskusikan hasilnya, kemudian dituliskan lengkap di LKPD yang di print out. Oke? Ini yang untuk kelompok 3. Ini kelompok 4. Tidak usah. Ini yang kelompok 2. Dan ini. Oke, di sana apa yang bisa kalian lihat? Ada 2 permasalahan ya. Oke, silahkan didiskusikan dulu bersama kelompok kalian. Sambil kalian diskusi, Ibu akan langsung menilai. Ya, jadi sikap kalian, keterampilan kalian saat diskusi itu akan Ibu nilai langsung ya. Silahkan diskusi. Ya, di mana kelompok 1? Bisa? Ada masalah? Enggak. Oke, lanjutkan ya. Kelompok 2? Bagaimana kelompok 2? Aman. Bisa ya? Iya. Itu print-printan soalnya. Jadi nggak berwarna. Untuk pemisalan diingat ya. Langsung ditulis di sana ya. Kelompok 4 bagaimana? Aman? Oke. Kelompok 3? Aman. Oke, lanjut ya. Baik, untuk pengerjaan LKPD ini Ibu kasih waktu kalian 10 menit ya untuk diskusi ya. Jadi jangan berlama-lama. Oke, kelompok 4 misalnya pakai apa? X, Y, Z. Oke. Silahkan dilanjutkan ya. Kelompok 2. Pemisalannya pakai apa? Yang di permasalahan yang pertama? HIJ. HIJ. Oke, di permasalahan yang kedua sudah masuk belum?
Belum. Oke. Ada masalah untuk permasalahan? 1 aman ya? Oke, lanjutkan. Yang di kelompok 4 nanti full kan yang di LK permasalahan 2. Full kan fotonya permasalahan 2 baru dikirim ke ibu. Kan kalian presentasi biar kelihatan depan sama permasalahan 2. Permasalahan 2 ini kan yang ditulis kayak gini. Jadi biar full ya. Ya, kan ini sampai belakang. Nih. Ya. Enggak usah. Ya. Oke, baru satu. Baru satu kelompok. Kelompok yang lain. Ini kelompok yang sudah ngirim 2 kelompok. Kelompok berapa aja nih? Kelompok. Ganti namamu dulu. Ganti namamu dulu. Oke, ayo kelompok 4 sudah masuk ya? Yap, oke. Nah, ibu cek hasilnya. Oke, ini sepertinya hasil dari kelompok 1 lumayan bagus. Mungkin kita persilahkan dulu kelompok 1 untuk mempresentasikan untuk permasalahan satunya. Kelompok 1. Oke, diwakili oleh Raditya. Silahkan Raditya. Yang lain diperhatikan ya. Oke. Silakan Raditya. Perkenalkan, nama saya Iputu Raditya Gesa Palguna dari kelompok 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan serta menjawab dari soal-soal permasalahan 1. Untuk soal pertama, apa yang diketahui dari permasalahan tersebut? Yang saya ketahui yaitu untuk turis Jepang membeli lukisan tradisional Bali, 2 lukisan tradisional Bali, 1 lukisan penari Bali, dan 2 lukisan burung jala dengan total harga 3.200.000. Untuk turis kedua, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah bagaimana model matematika dan permasalahan di atas. Dan soal ketiga, bagaimana menggunakan variabel dari permasalahan tersebut. Misalkan, X sama dengan harga lukisan tradisional Bali, Y sama dengan harga lukisan penari Bali, Z sama dengan harga lukisan burung jala. Dan soal keempat, susunlah model matematika dari permasalahan tersebut. Permasalahan 1, 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 3.200.000. Permasalahan 2, X tambah 2Y sama dengan 1.400.000. Permasalahan 3, 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2.900.000. Sekian. Baik, itu presentasi permasalahan 1 dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya? Silahkan. Ya, kelompok berapa, Adit? Perkenalkan, nama saya Ika Tresna Kusuma dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi kan di kelompok 1 tuh menggunakan variabel X, Y, Z, sementara di kelompok 3 menggunakan variabel A, B, C. Apakah harus menggunakan variabel X, Y, Z atau tidak? Baik, itu pertanyaan dari kelompok 3. Mungkin ada kelompok yang akan menanggapi? Oke, kelompok berapa? Untuk mewakili atau memisalkan dari suatu yang belum pasti nilainya, yang harus kita hitung seperti itu ya.
Oke, ada lagi pertanyaannya? Untuk kelompok 1? Enggak? Pas ya? Oke, silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk Radit ya. Nah, sekarang kita ke masalah yang kedua. Kita ke permasalahan yang kedua. Ini Adinda Mahadewi. Kelompok berapa, Gek? Oke, kelompok 4. Silakan dipresentasikan untuk permasalahan yang kedua. Siapa yang mewakili? Oke. Sini Bu pegangin. Sudah. Baik, selamat siang semuanya. Saya Ana Agustri Safika Putri dari perwakilan kelompok 4 absen 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kelompok kami dari LKPD pertama yang mencantumkan permasalahan kedua. Nah, sesuai LKPD yang sudah dibagikan, yaitu mengandung permasalahan mengenai tiket pertunjukan kecap. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa yang diketahui dari permasalahan tersebut? Yang pertama ada harga tiket dewasa yakni Rp100.000, harga tiket remaja Rp75.000, harga tiket anak-anak Rp50.000. Pertanyaan kedua, apa yang ditanyakan? Model matematika dari permasalahan penjualan tiket tersebut. Pertanyaan ketiga, bagaimana menggunakan variabel dari permasalahan tersebut? Misal, tiket dewasa dilambangkan dengan X, tiket remaja dilambangkan dengan Y, tiket anak-anak dilambangkan dengan Z. Susunlah model matematika dari permasalahan tersebut. Persamaan pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 137. Persamaan kedua, 100.000 X ditambah 75.000 Y ditambah 50.000 Z sama dengan 10.900.000 sama dengan 100 X 75. Maka model matematika dari permasalahan di atas yakni X sama dengan 2Z atau X dikurang 2Z sama dengan 0. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ya, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Iko Mananda Tantara, saya dari perwakilan kelompok 2. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan pemisalannya itu berbeda tuh. Jadi untuk kelompok 4 itu pemisalannya XYZ itu hanya tiket dewasa, tiket remaja, dan tiket anak-anak. Sedangkan kelompok 2 atau kelompok kami, pemisalannya itu di bagian XYZ berbeda, yaitu harganya Bu. Jadi X-nya itu menggunakan harga tiket dewasa, yaitu harga tiket remaja, dan Z itu harga tiket anak-anak. Jadi menurut teman-teman, kira-kira yang benar yang mana? Oke, nah dilempar lagi sama kelompok 2. Kira-kira yang benar yang mana? Ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Sudafana Devardana Nugraha dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi menurut saya, permisalan harus membahas apa yang dicari. Karena masalah 2 membahas tentang harga, maka permisalannya harus mencantumkan harga. Contoh, harga tiket dewasa. Sekian. Oke, bagaimana kelompok 2? Oke, pas ya. Nah, ada lagi yang mau menjawab mungkin atau menjelaskan tentang pertanyaan kelompok 2?
Saya mau bertanya. Oke, masalah yang kedua, masalah sesuai dengan kelompok 2 atau berbeda? Iya. Sama, nanyain harga atau beda? Beda, oke. Kalau beda, silahkan Ananta. Pertanyaannya Ananta? Perkenalkan, nama saya Madiananta Wiryadharma dari kelompok 2 absen 21. Saya masih kurang mengerti tentang persoalan model ketiga. Bisa dijelaskan di bagian itu? Yang persamaan yang ketiga. Nah, kelompok 4, ada yang mau menanggapi ya? Oke, silahkan sini. Ada yang bawa spidol ya? Oke, ini ada spidol. Nah, silahkan di sini. Oh, erasable. Bagas, mungkin bisa dijelaskan langsung. Perkenalkan, nama saya Igede Bagas Putra Wicaksana. Saya kelompok 4. Nah, di sini saya akan izin menjawab pertanyaannya Ananda. Dari soal yang disebutkan banyak tiket dewasa yang terjual adalah 2 kali lebih banyak dari tiket anak-anak. Dalam pemisalan tadi, tiket dewasa bisa kita simpulkan yaitu X anak-anaknya Z. Sehingga diperoleh persamaan tersebut kita jadikan sama dengan 0 sehingga menjadi sekian. Bagaimana Ananta? Sudah mengerti, Bu. Sudah paham? Sudah. Yang lain bagaimana? Paham ya? Oke. Kalau sudah, ada lagi pertanyaan untuk permasalahan 2? Untuk yang dari 100.000 X plus 75.000 Y plus 50.000 Z menjadi sama dengan 10.900.000 itu disederhanakan, sudah bisa? Sudah ya, oke. Kalau begitu silahkan, terima kasih untuk kelompok 4, silahkan duduk. Beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, tadi kalian sudah diskusi kelompok, sudah mengerjakan LKPD, sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, setelah kalian diskusi tadi, kira-kira kalian sekarang sudah bisa belum menentukan ciri-ciri dari SPLTV? Sudah? Sudah. Habis itu yang kedua, sesuai dengan tujuannya tadi, kalian sudah bisa apa belum untuk membuat model matematika dari masalah kontekstual? Sudah. Kalau sudah, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, silahkan. Perkenalkan, saya Maria, izin menyimpulkan. Jadi berdasarkan pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan itu ada 2, yakni sistem persamaan linear ini memuat 3 jenis variabel, di mana terdiri dari persamaan linear dengan pangkat tertingginya itu variabelnya sama dengan 1. Oke. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan ya. Sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah sistem persamaan linear yang memuat 3 jenis variabel. Jadi seperti yang disebutkan tadi, boleh A, B, C, boleh X, Y, Z, seperti itu. Atau menggunakan huruf lain juga nggak masalah. P, Q, R juga nggak masalah ya. Yang jelas dia 3 variabel. Nah, yang kedua itu adalah semua variabelnya memiliki pangkat tertinggi berapa? 1. Itu ya. Jadi kita belum bahas yang pangkat 2. Kalau pangkat 2 nanti kita masuk ke kuadrat. Nah, ini bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel.
yaitu A1X plus B1Y plus C1Z itu sama dengan D1. Terus permodelan yang kedua, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. Dan yang ketiga itu A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Jadi kalau di sini kalian menggunakan variabel X, Y, Z, jadi ketiga-tiga permodelannya menggunakan X, Y, Z seperti itu ya. Jangan nanti yang model 1, permasalahan 1 modelnya pakai X, Y, Z, terus model yang kedua pakai P, Q, R, nanti nggak nyambung dia. Paham? Oke, dan satu lagi yang perlu diingat itu dalam memisalkan, seperti yang dijawab tadi oleh kelompok 1, dalam pemisalan kita harus melihat dulu apa yang diangkat dalam masalah itu. Kalau mengangkat tentang harga, berarti pemisalannya harus memuat tentang harga. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan tuh sama kelompok 1. Di sini nanti diperbaiki ya. Kelompok 4. Jadi X-nya itu adalah harga tiket dewasa, bukan dewasa aja. Z-nya harga tiket anak-anak. Terus Y-nya harga tiket remaja. Oke, seperti itu. Bagaimana? Sudah bisa menyimpulkan? Sudah bisa menyimpulkan, sudah memodelkan, sudah ciri-ciri, sudah. Nah, sekarang Ibu mau lihat seberapa besar sih kalian memahami sistem persamaan linier 3 variabel. Silahkan dibuka dulu GC-nya. Kita langsung ke tes formatif ya. Sudah? Di sana ada 2 soal. Silahkan dikerjakan di kertas lempiran perorangan. Setelah itu hasilnya dikirim di GC. Nanti kalian foto, per orangnya foto, kirim ke GC ya. Nanti per orangnya silahkan difoto, langsung kirim ke GC ya. Kalian boleh foto apa saja yang di buku catatan kalian. Ya. Kenapa? Enggak usah, nanti itu difoto aja, foto. Dah, nanti silahkan buka buku portofolionya. Kalian boleh pilih 1 foto dia, habis itu langsung kirim di GC. Ya, pilih yang di portofolio kalian, yang mana aja boleh difoto, yang ada tulisannya, kirim ke GC perorangan ya. Hmm. Sepuluh menit ya, silakan dikerjakan dulu. Oke, kerja sendiri-sendiri. Jangan toleh-toleh. Oke, tunggu dulu ya. Ibu lupa. Ya. Oke, anak-anak tadi sudah menyimpulkan, sudah. Selanjutnya, kalian boleh kembali dulu ke tempat duduk kalian masing-masing. Itu kan bisa dipotong.
Oke, sudah? Nah, berikutnya silakan buka Google Classroom kalian karena Ibu pakai SPLTV yang kita pelajari tadi. Silakan buka di bagian tes formatif. Sudah? Oke. Siapkan satu buah kertas lempiran. Isi nama, nomor, dan kelas kalian. Setelah itu dijawab soal tes formatif Ibu. Oke, 10 menit. Mulai dari sekarang. Jangan lupa nama nomor kelasnya, tanggal hari ini ya. Kalau ada pertanyaan langsung ke Ibu ya, jangan toleh-toleh.
Oke, sudah ada yang selesai? Oke, silakan difoto hasilnya dan dikirim ke GC Ibu ya. Pastikan gambarnya bagus, diambil dengan bagus. Karena nanti kalau hasilnya tidak jelas akan mempengaruhi nilai. Karena tidak jelas jadinya Ibu bisa lihat jawaban kalian ya. Bagaimana? Masih semangat? Masih semangat apa sudah mulai lelah? Oke, kalau sedikit lelah, Ibu mau tanya dulu. Sakura 1? Sehat. Mana sehatnya? Sakura 1? Sehat. Sakura 2? Aku bangga jadi warga Sakura. Oke, kalau kalian bangga jadi warga Sakura, berarti kalian harus semangat ya hari ini ya. Masih semangat ya? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, setelah kalian menjawab tes formatif tadi, kira-kira di bagian mananya yang menurut kalian itu yang masih kalian mengalami kesulitan? Dipta? Aman. Adit ya? Aman. Sela? Oke, mengertikan soal aman? Oke, nah kalau sudah semuanya aman, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai dengan maksimal. Dan untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Karena tadi kita buka dengan doa, maka sebaiknya kita tutup juga dengan doa. Silakan, Ibu minta bantuan Dipta, tolong bantu doa. Enggak usah. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dipta. Nah, nanti hasil untuk tes formatif kalian, Ibu akan nilai langsung, nanti hasilnya Ibu upload di GC. Jadi sering-sering buka GC-nya ya. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM, berapa KKM kita? 80. Bagi yang nilainya di bawah 80, silahkan nanti setelah nilainya keluar dibuka bagian remedial. Silahkan selesaikan soal di bagian remedial, kemudian kalian upload lagi. Dan yang mendapat nilai 80 ke atas, silakan buka di bagian pengayaan. Nanti sama, silakan selesaikan soal-soal yang ada di bagian pengayaan. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Karena hari ini kan kita baru belajar sampai cara memodelkan. Ya, jadi minggu depan kita akan membahas cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak, terima kasih karena kalian sudah belajar dengan sangat maksimal dan sangat semangat hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan agar minggu depan kita bisa kembali tatap muka seperti ini. Ya, akhir kata Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Pada asana
Oke, terima kasih ya. Selamat pagi.